Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Amalia Zahra, NPM 2021030415 dari Hukum Ekonomi Syariah kelas C, dosen pengampu Bapak Muslim MHI, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan studi Islam, yaitu pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, dan pendekatan psikologi. Langsung saja, yang pertama ada pendekatan historis, yaitu sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dan dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa ini terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada bagian konsep-konsep, kita mendapat banyak sekali istilah Al-Quran yang menunjuk pada pengertian-pengertian normatif yang khusus, aturan-aturan legal, dan ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Dalam hal ini, kita mengenal banyak sekali konsep baik yang bersifat abstrak atau konkret. Konsep tentang Allah, tentang malaikat, tentang akhirat, tentang ma'ruf, munkar, dan sebagainya adalah konsep yang abstrak. Sementara itu juga ditunjukkan konsep-konsep yang lebih menunjuk kepada fenomena konkret. Misalnya konsep-konsep fuqara atau orang-orang fakir, konsep-konsep duafa atau orang-orang lemah, dan aghnia atau orang-orang kaya, dan sebagainya. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya, yang bersangkutan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran yang disebut ilmu asbab al-nuzul atau ilmu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang pada intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran. Dengan ini, orang akan mengetahui hikmah yang terkandung dalam satu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditunjukkan untuk memelihara syariat dari kekeliruan memahaminya. Lalu yang kedua ada pendekatan kebudayaan. Apa sih pendekatan kebudayaan? Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, norma, dan adat istiadat yang berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diterima sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dapat dilihat dari segi agama, sosial, politik, hukum, teologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dan kebudayaan terikat erat dalam kehidupan manusia karena kebudayaan pada hakikatnya merupakan refleksi kegiatan manusia yang teorisasikan atau dikonsepsikan. Sungguh, kebudayaan itu buatan manusia. Namun, ketika kebudayaan itu lahir, ia memiliki jiwa dan karakternya sendiri. Ia tumbuh menjadi realitas tersendiri dan menjerat dan menentukan corak manusia. Pada hidup dalam suatu kebudayaan dan pertumbuhannya dibentuk oleh kebudayaan itu sendiri. Pada waktu lahir, manusia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Ia dirawat melalui tangan-tangan kebudayaan. Perawatan yang diteliti dan tempat akan menentukan kehidupannya di kemudian hari. Kemudian ia hidup dalam lingkungan kebudayaan tertentu yang kelak akan mempengaruhi pandangan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam alam serba budaya yang selanjutnya akan menjadi ciri khas manusia. Lalu keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang hidup dalam budaya kota menjadi manusia yang berlari, risau, lelah, dan kurang kesempatan atau dukungan untuk merenung dengan mendalam. Dan yang terakhir ada pendekatan psikologi. Apa sih pendekatan psikologi? Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala peristiwa yang dapat diamatinya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat kepada orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran, dan sebagainya, adalah merupakan gejala-gejala agama yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Dalam ajaran agama, kita banyak menjumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai orang yang soleh, orang yang
berbuat baik, dan sebagainya. Semua itu gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama. Dengan ilmu ini, agama akan menentukan cara yang cocok untuk menemukannya. Misalnya, kita mengetahui pengaruh dalam sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya dengan ilmu jiwa. Dengan pengetahuan ini, maka kita dapat disusun langkah-langkah baru yang lebih efisien lagi dalam menanamkan ajaran agama. Itu sebabnya ilmu jiwa ini banyak digunakan sebagai alat untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Di sini kita melihat bahwa agama bukan hanya sebagai monopoli kalangan teolog dan normatif belaka, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan pendekatan dan kesanggupan yang dimilikinya. Karenanya, Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, keterbukaan, adil, dan lebih mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.